pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Pas selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Kita simpulkan keyakinan kelas yang kita akan sepakati bersama ini ada 6 poin. Yang pertama, siswa dan guru datang tepat waktu. Yang kedua, siswa diwajibkan berpakaian rapi. Yang ketiga, menjaga kebersihan di dalam kelas. Yang keempat, aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, saling menghargai satu sama lain. Yang keenam, menciptakan keamanan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Jadi inilah keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kita yang harus ditaati oleh seluruh siswa untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Sekarang silakan didiskusikan. Jadi, bukti yang berkuat dari isi dalam rekaman ini adalah penemuan-penemuan prasasti yang bermakna dan menurut pendapat yang dikemukakan terdapat kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu Buddha di Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, adapun materi yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Guru adalah bagaimana membangun budaya positif di sekolah dan strategi penerapannya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Inilah karakter yang diharapkan kepada anak-anak kita setelah kita menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. 5 bagian. Yang pertama, posisi kita yang pertama adalah penghukum. Guru di sini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, membuat orang bersalah.
yang dimana guru ini akan bersuara lemah lembut sehingga anak-anak kita ini akan merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga, teman, dimana di sini guru dengan siswa ini akan merasa berteman, menyakiti murid. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini, guru itu berfungsi sebagai mentor, di mana guru itu bersama murid akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Budaya positif yang perlu lagi dikembangkan adalah kata restriktif. Yang pertama kita menstabilkan daripada identitas. Ini. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Pada sesi ini untuk kita tanya jawab terhadap materi yang saya sudah jelaskan tadi. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja yang kami akan tanyakan. Tadi sudah banyak yang kita dengarkan penjelasannya. Bisa memberikan secara garis besarnya tentang perbedaan peraturan kelas dengan membangun keyakinan kelas. Saya akan menjawabnya. Jadi ini, coba diperhatikan. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang kedua, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu saat pembentukan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan dan harusnya keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini mereka yang buat sendiri oleh murid. Iya. Sementara di peraturan mereka kan tidak dilibatkan membuat, sehingga mereka segampang saja untuk melanggar. Kemudian di keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Jadi itu yang paling mendasar perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, di sini saya ingin tanyakan bagian posisi kontrol guru ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan, di situ ada 5 poin. Poin yang mana harus diterapkan bagi siswa yang bermasalah? Yang harus diterapkan adalah posisi kontrol manajer, di mana guru sini berposisi sebagai mentor. Guru itu mempersilahkan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, perbuatannya. Kemudian murid juga itu berinisiatif untuk solusinya terhadap permasalahan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA 1 Wakatobi, dalam hal ini sebagai penanggung jawab di sekolah ini terkait dengan keberadaan guru penggerak di SMA 1 Wakatobi yang menurut kami ada 2 orang yang sedang melaksanakan kegiatan program penggerak. Selama ini kami memantau dan melihat aktivitas 2 orang guru penggerak yang ada di sekolah kami cukup kreatif, di mana mereka melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program guru penggerak, mulai dari pembuatan bahan ajar, video pembelajaran, sampai kepada proses pembelajaran terhadap anak-anak yang pendekatannya humanis, kreatif, dan bersahaja. Kemudian pendekatan terhadap teman-teman guru, mereka berupaya untuk membagi pengetahuan yang mereka peroleh terhadap program guru penggerak. Yang intinya saya melihat bahwa mereka
berupaya untuk menghadirkan profil pelajar Pancasila, termasuk program Ki Hajar Dewantara, yang kesemuanya itu kami lihat mengarah kepada bagaimana kreativitas guru semakin aktif dalam bergerak untuk melaksanakan proses pembelajarannya, dan kemudian bagaimana mereka terus memacu untuk memotivasi belajarnya anak-anak. Kami berharap kedua guru penggerak ini terakhir melaksanakan inspirasi itu bisa diterima lebih luas ke seluruh teman-temannya ada di semua satu ini. Semoga apa yang diprogramkan pemerintah ada program penggerak ini bisa sukses dan terus maju. Guru kami, Ibu Putra SPD PD dan Pak Ramadan SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Udin SAG, guru SMA Negeri 1 Wakatobi, sebagai rekan kerja Pak Ramadan SPD MSI dalam rangka mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadikan pengalaman bagi saya. Alhamdulillah saya bersyukur bertambah pemahaman kami setelah disampaikan kegiatan aktivitas, salah satunya masalah kegiatan nilai positif. Nilai positifnya diantaranya membangun keyakinan kelas. Apa yang telah dipaparkan oleh guru penggerak utamanya Pak Ramadan, ternyata ada tambahan bagi pengalaman kami setelah mendengarkan paparannya. Di antaranya tadinya hanya masalah kita berpegang kepada aturan dalam kelas, kini menjadi keyakinan kelas. Bedanya adalah salah satunya yang paling intinya memberikan siswa itu rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, sekaligus juga tadinya dari guru penggerak ini kurang bersemangat, setelah ada tugas kegiatan guru penggerak mereka semakin semangat, kepeduliannya juga mata pelajarannya cukup luar biasa, memberikan motivasi kepada siswa, lebih-lebih kepada kami juga guru. Kami bersyukur juga memberikan masukan kepada kami. Semoga kegiatan ini senantiasa berjalan baik, lancar, dan menambah kemudahan kepada kami, juga kepada siswa untuk meyakinkan, membangun keyakinan kelas. Akhirnya timbul rasa tanggung jawab dalam kebersamaan dalam proses PBM. Semoga SMA Negeri 1 Wakatobi senantiasa mendapatkan perhatiannya dari segala yang memiliki kewenangan dalam hal pendidikan ini.